Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, waktu tinggal sebentar lagi ya, tinggal menghitung hari kelulusan P3K sudah di depan mata. Nah, sekarang kita belajar kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan soal, yaitu rangkuman soal-soal dari semua tentang materi kompetensi teknis bimbingan dan konseling. Jadi dari materi-materi tentang kompetensi bimbingan konseling, nah soal-soalnya saya rangkum untuk penguatan materi, kemudian pembelajaran teman-teman mempersiapkan ujian P3K BK. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak meng-share link kuis, keterbatasan waktu saya, jadi kita hanya belajar melalui video ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujian P3K yang tinggal menghitung hari. Terus semangat ya teman-teman, semoga diberikan kelulusan. Nah, kita mulai untuk soal yang pertama. Kegiatan evaluasi BK yang memfokuskan pada upaya menemukan bukti seberapa besar siswa terbantu dan terfasilitasi perkembangannya merupakan evaluasi A. Proses, B. Sarana dan prasarana, C. Instrumen, D. Produk atau hasil. Nah, kita bahas ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang D, yaitu produk dan hasil. Jadi evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Performance karakteristik operasi pokok dari produk ini inti yang dibeli. Jadi sesuai ya, yaitu dalam kegiatan evaluasi kan berarti memperbaiki. Kemudian kalau evaluasi proses yaitu mencakup usaha-usaha yang terarah, terencana, sistematik untuk meneliti proses belajar mengajar yang telah menghasilkan sesuatu, baik terhadap fase perencanaan maupun fase pelaksanaan. Nah, balik ke soal berikutnya. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Gender, B. Minat, C. Kultural, D. Etnik, E. Status sosial. Nah, untuk soal ini itu jawaban yang benar adalah yang C, yaitu kultural. Di sini Pak Aris memberikan pembelajarannya itu dengan memilih lagu dari asal daerah peserta didiknya. Nah, teman-teman harus memahami perbedaan ya dari apa itu etnik, kemudian apa itu kultural atau budaya. Etnik adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Kalau budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Berarti di sini kan membahas tentang lagu ya. Lagu itu adalah warisan dari generasi ke generasi dan sesuai jawabannya adalah yang kultural atau budaya. Kita lanjut kembali. Kejadian seperti perceraian dalam keluarga, kenaikan kelas, kehilangan teman, menurut teori ABCDE atau REBT disebut sebagai A. Belief, B. Activating event, C. Emotional consequence, D. Disputing. Nah, untuk ini juga sudah seringnya saya bahas soal-soal tentang REBT. Nah, jawaban yang benar adalah yang B. Activating event. Jadi di sini kan ada kata kejadian ya. Dan kejadian kan berarti event. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Jadi activating event itu yaitu segenap peristiwa luar yang dialami individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku atau sikap orang lain. Kalau B, belief itu adalah keyakinan, pandangan, nilai, verbalisasi dari individu terhadap suatu peristiwa. Kalau consequence atau emotional consequence itu adalah konsekuensi emosional sebagai akibat reaksi kejadian. Kalau disputing itu adalah konfrontasi secara langsung
terhadap keyakinan irasional konseling. Pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Fisher, yaitu A. Condition of learning, B. Information processing, C. Cognitive development, D. Social learning. Jawaban yang benar untuk nomor 4 itu adalah yang C, yaitu Cognitive development. Untuk yang A itu bukan menurut Fisher ya, tapi untuk yang A itu dari Gardner. Kalau yang B juga dari Gardner, kalau social learning itu dari Bandura. Di sini kan ditanyakan hampir semuanya ya jawabannya, cuma yang ditanyakan adalah pembelajaran dari Fisher. Nah, kita lanjutkan kembali. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan A. Belajar bermakna, B. Belajar sendiri, C. Belajar verbal, D. Belajar menghafal. Kira-kira jawaban yang betul yang mana ya? Jawabannya adalah yang D, yaitu belajar menghafal. Jadi dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, yaitu dengan menghafal. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 6. Berikut ini adalah beberapa kebutuhan dasar dalam pandangan konseling realita, kecuali A. Cinta dan memiliki, B. Kekuasaan, C. Kebebasan, D. Tanggung jawab, E. Kesenangan. Nah, di sini adalah kata kecuali ya, berarti jawabannya yang mana? Yang nomor 6, yaitu yang D ya, kecuali berarti yang D. Jadi yang bukan termasuk dalam kebutuhan dasar itu bukan yang D. Dalam pandangan konseling realita itu manusia lahir dengan 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan atau survival, mencintai dan memiliki atau love and belonging, kekuasaan atau power, kebebasan atau freedom independence, dan kesenangan atau fun. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 7. Peserta didik rajin belajar agar mendapat perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya. Namun ketika orang tuanya tidak pernah menghargainya, ia sering membolos. Dia menganggap membolos dapat membuatnya banyak teman. Menurut asumsi pendekatan realita, anak tersebut A. melakukan perilaku yang negatif atau maladaptif, B. Pemikirannya tidak rasional, C. Memenuhi kebutuhannya dengan identitas gagal, D. Tidak mampu mengembangkan potensinya. Ini hampir semuanya jawabannya benar ya, tapi jawaban yang lebih tepat adalah yang C, yaitu memenuhi kebutuhannya dengan identitas gagal. Kalau yang A itu bukan dari pendekatan realita ya, tapi dari behavior. Kalau yang B itu udah irasional, rasional berarti REBT. Kalau yang D berarti maksudnya di kemampuan berarti humanistik ya. Jadi di sini yang masuk dalam pendekatan realita itu adalah yang C. Kita lanjutkan kembali belajar kita ya. Pak Tony akan mengadakan home visit atau kunjungan rumah ke salah satu peserta didiknya. Biaya perjalanannya ditanggung oleh sekolah karena sudah diajukan dalam RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau Madrasah. Berikut ini adalah hal yang bukan termasuk dalam pengajuan RKAS, yaitu A. Transportasi ke sekolah, B. Webinar diklat, C. Buku pustaka atau buku pendukung, D. Instrumen BK. Ini sudah jelas ya, jawabannya adalah A. Transportasi ke sekolah. Jadi transportasi ke sekolah itu bukan masuk dalam pengajuan RKAS ya, tapi masuk ke pribadi kita sendiri-sendiri masing-masing. Nah, kembali lagi ke soal nomor berikutnya. Ya, sebelumnya saya bahas dulu ya. Jadi untuk
Perencanaan anggaran itu merupakan komponen penting dari pengelolaan bimbingan dan konseling yang perlu dirancang dengan cermat berapa anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi program. Anggaran biasanya diajukan dari RKAS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau madrasah, dan juga sumber biaya lain dengan dukungan kepala sekolah atau madrasah atau dana yang dialokasikan oleh komite. Adapun komponen yang anggarannya masuk meliputi anggaran untuk semua aktivitas yang tercantum dalam program bimbingan dan konseling. Kemudian anggaran untuk aktivitas pendukung ya, seperti untuk asesmen kebutuhan, kunjungan rumah, pengadaan pustaka terapi, buku pendukung, mengikuti diklat seminar workshop, profesi bimbingan dan konseling, dan selanjutnya. Kemudian anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan ruang atau pemberian layanan bimbingan dan konseling, seperti pembenahan ruangan, pengadaan buku-buku untuk konseling pustaka, penyiapan perangkat konseling dan kelompok. Pembahasan untuk RKAS ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Layanan responsif memang pada dasarnya bersifat insidental, tetapi bukan berarti tidak dapat direncanakan. Perencanaan dan pengembangan layanan responsif perlu menyesuaikan dengan materi atau topik berdasarkan 4 bidang layanan: konsep diri, kepercayaan, penghargaan diri merupakan beberapa topik atau materi yang dapat dikembangkan dalam layanan responsif bidang A. Pribadi, B. Belajar, C. Sosial, D. Karir. Nah, jawaban yang benar untuk nomor 9 ini adalah yang A. Pribadi. Karena dalam hal ini kan ada konsep diri, kepercayaan diri, penghargaan diri ya, berarti masuknya dalam pribadi. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 10. Teknis berbasis pertanyaan spesifik dalam proses konseling SFBC yang bertujuan untuk melihat kemajuan pada diri konseli terkait pemecahan masalah yang ia susun adalah: A. Pertanyaan refleksi, B. Pertanyaan berskala, C. Pertanyaan memimpin, D. Pertanyaan terbuka, E. Pertanyaan coping. Nah, jawaban yang benar adalah yang B, di mana itu pertanyaan berskala adalah memungkinkan konseli untuk lebih memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan yang mereka inginkan. Konselor SFBC selalu menggunakan pertanyaan yang berskala ketika perubahan dalam pengalaman seseorang tidak dapat diamati dengan mudah, seperti perasaan, suasana hati, mood, atau komunikasi. Dalam proses konseling kreatif, konseli diajak untuk mendiskusikan permasalahannya menggunakan berbagai teknik kreatif tertentu hingga memiliki insight baru yang membantunya, merupakan tahap A. Funnel, B. Fokus, C. Kontrak, D. Report. Nah, soal ini sudah pernah saya bahas ya, dan ini saya ambil kembali, saya bahas di video ini untuk teman-teman agar lebih paham. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Kira-kira jawabannya mana ya teman-teman? Kalau masih ingat, untuk soal nomor 11 ini jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang kita bahas satu persatu agar teman-teman lebih memahami ya. Kita masuk ke pembahasan untuk soal ini. Jadi kita bahas satu-satu. Fase report itu adalah, fase report atau R itu menunjukkan fase membangun hubungan yang genuine dan saling percaya antara konselor dan konseli. Kalau fase kontrak itu merujuk pada persetujuan baik secara implisit ataupun eksplisit antara konselor dan konseli dalam menetapkan tujuan sesi konseling. Kalau fase fokus itu merujuk pada tahapan yang bertujuan membantu konseli untuk fokus pada suatu topik atau isu tertentu selama sesi konseling. Kalau fase funnel itu merujuk pada tahap mendiskusikan sebuah isu dengan cara tertentu sampai tercapai tingkat pemahaman atau insight baru yang lebih dalam. Kalau fase closing itu merupakan fase di mana konseli merangkum apa yang telah dipelajari dan membicarakan bagaimana konseli akan menggunakan informasi yang diperolehnya setelah sesi konseling berakhir. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali.
4 langkah pokok dalam PTBK dengan urutan yang paling benar adalah, ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya, ini hanya merangkum ya, mengingatkan kembali. A. Refleksi merencanakan melaksanakan tindakan analisis data. B. Merencanakan melaksanakan tindakan mengamati refleksi. C. Refleksi analisis data merencanakan melaksanakan tindakan. D. Merencanakan melaksanakan tindakan refleksi dan analisis data. Nah, untuk soal ini nomor 12 yang benar adalah yang B. Ini pada tahap 1 keluar ya. Teman-teman bisa dihafalkan ya. Jadi menurut Chemist dan McTaggart tahun 1990, penelitian tindakan pada hakikatnya berupa rangkaian kegiatan yang terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang tidak termasuk karakteristik dalam penelitian tindakan bimbingan dan konseling dengan desain kasus tunggal single subject design adalah A. Melibatkan efek intervensi yang direplikasi dalam subjek yang sama dari waktu ke waktu. B. Melibatkan subjek penelitian sesuai dengan keinginan dan kepentingan peneliti. C. Melibatkan penilaian berkelanjutan dari beberapa aspek perilaku manusia selama periode waktu tertentu. D. Penilaian berkelanjutan digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas prosedur intervensi. Nah, untuk soal ini yang jawaban yang benar adalah yang B, di mana sebagian besar penelitian itu kasus tunggal dilakukan di medan dengan berbagai karakteristik sebagai berikut, yaitu melibatkan penilaian berkelanjutan dan beberapa aspek perilaku manusia selama periode waktu tertentu. Ini ada di poin C ya. Kemudian melibatkan efek intervensi yang direplikasi dalam subjek yang sama dari waktu ke waktu. Ini di option A. Kemudian langkah-langkah penilaian berkelanjutan digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas prosedur intervensi. Ada di option D. Jadi ditanyakan yang tidak termasuk. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan kembali. Pada zaman yang serba digital ini, seorang guru BK meminta seorang ahli IT untuk mengembangkan sebuah media. Ketika tiba saat harus memberikan layanan, guru BK tidak dapat melaksanakan dengan baik karena guru BK tidak dapat menggunakan media yang telah dikembangkan. Kejadian tersebut artinya telah melanggar prinsip pemilihan media, yaitu A. Guru BK mampu mengoperasionalkan media yang dikembangkan. B. Guru BK akrab dengan format dan jenis media. C. Guru BK harus mengembangkan media secara mandiri. D. Media mendukung pelaksanaan langkah-langkah bimbingan dan konseling. Nah, jawaban yang benar adalah yang A. Ya, jadi konselor itu harus familiar dengan isi prosedur penggunaan media yang digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling. Setelah memilih jenis atau format media, kemudian konselor dituntut untuk mampu mengaplikasikannya. Kita lanjut lagi. Konselor sekolah profesional memiliki pengetahuan tentang berbagai sumber daya yang dapat digunakan dalam proses advokasi, baik sumber daya yang berasal dari dalam maupun luar sekolah. Contohnya, A. Profesional lembaga kelompok masyarakat. B. Profesional masyarakat keluarga. C. Organisasi pemerintah keluarga. D. Lembaga organisasi pemerintah rekan sejawat. Untuk soal 15, jawaban yang benar adalah yang A. Jadi contoh sumber daya yang dapat diandalkan itu misalnya profesional ya dalam sebuah bidang, kemudian lembaga dan kelompok masyarakat. Nah, kita lanjutkan kembali untuk soal yang terakhir ya. Seorang konselor sekolah profesional harus dapat memulihkan diri kembali atau coping diri untuk menghindari kejenuhan yang disebut A. Keterampilan organisasi. B. Keterampilan pemecahan masalah. C. Keterampilan self-care. D. Keterampilan asesmen diri. Nah, ini juga soalnya sudah pernah ya. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu keterampilan self-care. Jadi dalam melaksanakan proses advokasi, konselor sering terlibat dalam pengambilan resiko dan terkadang upaya yang dilakukan dalam proses advokasi tidak selalu berhasil dan banyak energi yang telah dikeluarkan dalam proses advokasi, baik itu berhasil maupun tidak berhasil.
Seorang konselor sekolah profesional harus dapat memulihkan diri kembali atau coping diri untuk menghindari kejenuhan. Ini beberapa soal yang bisa saya berikan rangkuman dari semua materi kompetensi teknis bimbingan dan konseling. Kemudian saya mencermati dari kuis-kuis yang saya sampaikan kepada teman-teman, dan ini saya ambil dari soal-soal yang masih banyak salah dijawab gitu ya. Nanti berikutnya insya Allah kita bahas lagi. Waktu sebentar lagi, semangat teman-teman, insya Allah lulus dalam P3K tahap kedua. Terima kasih selalu mengikuti channel ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.